Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita dari OTKP 5. Ingin memperlihatkan bab 7 menerapkan penetapan surat dan dokumen. Pengertian sistem penyimpanan surat yang kita dapat disebut kemudian disimpan karena surat-surat masih diperlukan. Contohnya ijazah diperlukan saat melamar pekerjaan. KTP sangat diperlukan hampir di setiap aspek kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Surat-surat penting tentu tidak boleh disimpan di sembarang tempat. Perlu cara tertentu dalam menyimpan surat sehingga surat tersebut dapat terjaga, baik fisik maupun informasinya. Mutlak diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Manfaat sistem penyimpanan arsip. 1. Arsip dapat tertata dengan rapi. 2. Ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang. 4. Mudah dalam perawatan. 5. Mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 6. Mudah dalam penyusutan. Macam-macam sistem penyimpanan. Sistem abjad alphabetical filing system. 2. Sistem subjektical filing system. 3. Sistem tanggal chronological filing system. Sistem wilayah geographical filing system dan sistem nomor numerical filing system. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut untuk sistem penyimpanan tersebut. 1. Sistem abjad alphabetical filing system. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengumpulan nama orang atau badan atau organisasi. Sistem ini juga sederhana dan mudah dikarenakan pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang, badan, atau organisasi dibandingkan nomor atau angka. Keuntungan dari pemakaian sistem abjad. 1. Dokumen yang berasal dari suatu nama yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. 2. Surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. 3. Mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. 4. Mudah diterapkan. Sistem abjad juga memiliki kerugian, antara lain sebagai berikut. 1. Kode pada surat menggunakan nama belakang hingga petugas arsip harus mengetahui nama belakang orang tersebut. 2. Surat-surat berhubungan satu sama lain akan disimpan di tempat yang berpisah dan berjauhan. 3. Harus mempergunakan peraturan mengindeks. 4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga petugas arsip harus lebih teliti. Peraturan mengindeks. Indeks dapat dikatakan sebagai tanda pengenal arsip. Indeks dalam sistem abjad adalah indeks yang berdasarkan nama badan organisasi. Mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dalam bidang administrasi kearsipan. C. Daftar klasifikasi abjad. Pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, badan, organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Nama perorangan. 2. Nama perusahaan. 3. Instansi pemerintah. 4. Nama organisasi dan perhimpunan. Kemudian surat-surat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan abjad, mulai dari A sampai Z. Namun apabila terdapat sejumlah nama yang sama, penyusunan akan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh susunan klasifikasi abjad. Contohnya A besar, B besar, C besar, sampai dengan Z besar. Kedua, A besar, A kecil,
A besar, B kecil, A besar, C kecil sampai dengan A sampai Z. Ketiga, A besar, B kecil, A kecil, A besar, B kecil, A besar, B C kecil sampai dengan A besar, B kecil, Z kecil. A besar C A kecil, A besar C B kecil, A besar C C kecil sampai dengan A besar C Z kecil. B A besar, B besar, B kecil, B besar, B C kecil sampai dengan BZ. B besar, A kecil, B besar, B kecil, B besar, C kecil sampai dengan B gede, Z kecil. D. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. Peralatan dan perlengkapan tersebut antara lain sebagai berikut. Filing cabinet. Laci filing cabinet dapat menampung hingga 3.500 sampai 4.000 lembar surat. Laci tersebut dapat diberi kode A sampai Z. Jika arsip dalam jumlah banyak, satu laci dapat digunakan hanya untuk satu kode huruf. Jadi, dibutuhkan sebanyak 26 laci. 2. Guide adalah pembatasan antara kelompok arsip yang satu dan yang lain. Sebanyak 26 guide juga harus disediakan, diberikan kode A sampai Z. 3. Hanging folder. Untuk menyimpan surat dalam filing cabinet, surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. Hanging folder ditempatkan di belakang guide. Contohnya, jika ditempatkan di belakang guide A, hanging folder diberi kode A besar, A kecil, A besar, B kecil, A gede, C kecil, dan seterusnya. 4. Alat sortir. E. Prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. 1. Memberikan surat atau berkas. Untuk mengetahui apakah surat-surat sudah boleh disimpan atau belum, Anda dapat melihat keberadaan tanda-tanda perintah penyimpanan. Ya, seperti tanda file simpan, deponeren simpan pada surat. 2. Mengindeks surat atau berkas. Jika ada surat masuk, hal yang diindeks adalah nama pengirim surat tersebut. Jika mengirim atau mengeluarkan surat, hal yang diindeks adalah nama tujuan. Contoh: 1. Surat dari Deres Januar Abidin. 2. Surat untuk Irdan Batubara. 3. Surat dari Irdan Rumula Batubara. 4. Surat untuk Irfan Batubara. 5. Surat dari PT Bumi Sentosa. Selanjutnya, Andini mengindeks surat. Surat 1 indeksnya Abidin Januar Drs. Surat 2 indeksnya Batubara Irdan. Surat 3 indeksnya Batubara Irdan Romula. Surat 4 indeksnya Batubara Irfan. Surat kelima indeksnya Bumi Sentosa PT. Untuk melakukan pengodean surat, tuliskan kode pada surat atau arsip. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Horizontal, kode ditulis pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam atau akan difotokopi, kode tersebut dapat dihapus. Sementara untuk kode kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Contoh surat 1 kodenya A besar, B kecil. Surat 2 kodenya B besar, A kecil. Surat 3 kodenya B besar, A kecil. Surat 4 kodenya B besar, A kecil. Surat kelima kodenya B besar, U kecil. Menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan, surat tersebut tidak perlu keluar masuk laci. Contohnya,
Kelompok A, surat 01, 10, dan 7. Kelompok B, surat 02, 4, 3, dan 5. Kelompok C, surat 06. Kelompok D, surat 9 dan 8. Menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan dalam menempatkan arsip pada tempat. Tempatkan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. 6. Prosedur penemuan kembali. Surat yang sudah disimpan pada suatu saat dapat dicari kembali. Keberhasilannya dari kegiatan kearsipan adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan dalam waktu singkat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penemuan surat adalah sebagai berikut. A. Menentukan judul surat. B. Menentukan indeks. C. Menentukan kode atau surat. D. Mencari arsip di tempat penyimpanan. E. Mengambil arsip. F. Memberikan arsip kepada peminjam. G. Menyimpan lembar pinjam arsip lembar 3 pada declare file. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.